Selamat siang pemirsa, kabar siang kembali hadir menyapa Anda bersama saya, Senia Niken di Liputan 6 terkini. Kabar pertama, sebuah video sekelompok siswa pelajar SMK Nur Kausar, Jalan Bojongkoneng atas nomor 20D, Kecamatan Cibenying, Kabupaten Bandung telah menjadi trending topik dalam Twitter. Akibatnya, video tersebut viral hingga 200 juta viewers. Bingung mau lanjut SMP dan SMK di mana? Bingung mau cari SMP dan SMK yang berkualitas, pendidikan agamanya bagus? Untuk mengetahui jawabannya, yuk ikuti saya. Jawabannya ada di SMP dan SMK Nur Kausar. SMP dan SMK Nur Kausar adalah sekolah yang mengutamakan iman dan takwa. SMP dan SMK Nur Kausar juga merupakan sekolah yang berprestasi baik dalam bidang akademik maupun bidang non-akademik. SMP dan SMK Nur Kausar adalah sekolah yang berorientasi pada visi SMP, yaitu menjadi sekolah pilihan untuk mempersiapkan generasi penerus bangsa yang cerdas intelektual, emosional, dan spiritual. Adapun visi SMK yaitu membangun siswa yang bertakwa, berilmu, dan berkarakter. Di SMP dan SMK Nur Kausar juga mempunyai banyak tenaga didik yang berkualitas. Selain itu, SMP dan SMK Nur Kausar juga mampu bersaing di era globalisasi. Saat ini, di SMP dan SMK Nur Kausar sudah terakreditasi B loh. SMP dan SMK Nur Kausar juga mempunyai fasilitas loh. Mau tahu ada fasilitas-fasilitas apa saja? Yuk kita lihat. Ada ruang guru, ada ruang tata usaha, ada ruang kelas, ada toilet laki-laki dan perempuan, lalu ada perpustakaan, lalu ada masjid, dan ada lapang untuk melakukan kegiatan sekolah. Selain ada fasilitas-fasilitas yang ada di sekolah ini, di SMP dan SMK juga terdapat kurikuler yaitu festival. Dan di SMP bisa terdapat jurusan yaitu akuntansi, beserta beberapa ahlinya yang pertama bidang listrik, tata kerja lapangan dan juga. Pusaka adalah singkatan dari pasukan pengibar bendera pusaka dengan tugas utamanya untuk mengibarkan dan menurunkan bendera pusaka. Jasa kurikuler Paskibra ini sangat bermanfaat bagi siswa, antara lain membentuknya pribadi yang disiplin, manajemen waktu, belajar konsekuensi, memiliki solidaritas yang tinggi, menjadi lebih aktif, siap belajar dan bekerja keras, menjadi pribadi yang cinta tanah air, dan memiliki prospek karir yang cerah. Selanjutnya ada jurusan akuntansi, yaitu belajar cara memelihara keuangan. Ini mempersiapkan siswa untuk menjadi akuntan dan mengajar mereka tentang prinsip-prinsip akuntansi seperti audit, pelaporan, pengarangan, dan peraturan pajak. Selain itu, di SMK Nur Kausar juga bekerja sama dengan IAI, yaitu Ikatan Akuntansi Indonesia. Selanjutnya ada program keahlian yang wajib diikuti di SMK. Yang pertama ada kunjungan industri. Kunjungan industri biasanya dilakukan di kelas 10 dan manfaatnya untuk memberikan pengalaman langsung kepada siswa tentang dunia kerja yang sebenarnya ada pada lingkungan dunia industri. Yang kedua yaitu PKL. PKL biasanya dilaksanakan di kelas 11, adalah untuk mendapatkan pengalaman kerja dan menumbuhkan rasa percaya diri para siswa, dan agar dapat melatih dan menunjang kemampuan yang telah dipelajari di sekolah untuk diterapkan di dunia kerja. Yang terakhir yaitu uji kompetensi keahlian, atau yang bisa disebut UKK, merupakan penilaian yang diselenggarakan khusus bagi siswa SMK untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik yang setara dengan kualifikasi jenjang 2 atau 3 pada kerangka kualifikasi nasional Indonesia. Tujuannya adalah untuk mengetahui tingkat capaian hasil belajar peserta didik, mengetahui pertumbuhan dan perkembangan peserta didik, mendiagnosis kesulitan belajar peserta didik, mengetahui efektivitas proses pembelajaran, dan mengetahui pencapaian kurikulum. Di sini juga banyak kegiatan untuk memajukan siswanya loh. Ingin tahu apa saja kegiatannya? Tonton videonya sampai habis ya.
Kegiatan-kegiatan SMP SMK Nur Kausar dibagi menjadi dua, yaitu kegiatan wajib dan kegiatan tidak wajib. Kegiatan wajibnya yaitu 1. BTQ. BTQ sebagai pengantar dalam mempelajari Al-Quran. Manfaatnya, meningkatkan kualitas baca Al-Quran, meningkatkan semangat ibadah, dan membentuk akhlakul karimah. Yang kedua, salat duha. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang sering dilakukan di SMP Nur Kausar. Biasanya setelah salat duha, siswa-siswi SMP Nur Kausar akan melakukan literasi. Yang ketiga, literasi. Kegiatan ini bertujuan agar siswa memiliki budaya membaca dan menulis. Kegiatan ini dilaksanakan setiap minggu di hari Jumat. Yang keempat, senam pagi. Biasanya kegiatan ini dilakukan pada hari Jumat dan dilakukannya itu sekitar 2 minggu sekali. Dan biasanya juga yang memimpin senam pagi adalah para OSIS. Kegiatan yang kelima adalah studi tour atau outing class. Kegiatan ini dilakukan di kelas 8 SMP. Kegiatannya itu biasanya siswa-siswi SMP Nur Kausar akan mengunjungi beberapa tempat. Contohnya Museum Geologi, kantor pos, dan gedung sate. Keenam, keputrian. Kegiatannya memperkenalkan kedudukan wanita dalam Islam, akhlak dan perilaku perempuan, dan kesehatan. Yang ketujuh, sholat duhur berjamaah. Kegiatan sholat duhur diwajibkan untuk seluruh siswa maupun siswi SMP SMK Nur Kausar. Untuk SMP di saat pulang sekolah dan untuk SMK pada saat istirahat kedua. Yang kedelapan, pesantren kilat. Kegiatan ini biasanya dilakukan selama 5-6 hari dan biasanya di akhir kegiatan sanlat, kepala sekolah akan memberikan hadiah atau aspirasi kepada siswa dan siswi yang aktif selama mengikuti kegiatan. Yang kesembilan, lomba masak. Lomba masak ini biasanya dilakukan sehari setelah Idul Adha. Untuk menunya biasanya sudah ditentukan oleh sekolah dan biasanya menu untuk setiap tahun selalu berbeda. Yang ke-10, 17 Agustusan. Biasanya di hari itu banyak lomba-lomba yang telah disiapkan oleh anggota OSIS dan biasanya pada saat melaksanakan lombanya siswa dan siswi itu memakai baju olahraga dan di akhir kegiatan biasanya kepala sekolah dan guru-guru akan menyiapkan hadiah untuk para siswa dan siswi yang telah memenangkan lomba. Kegiatan tidak wajibnya yaitu pertama, OSIS atau organisasi siswa intrasekolah. OSIS juga mempunyai fungsi sebagai pendorong berkembangnya kemampuan dan kreativitas siswa. Yang kedua, pramuka. Pramuka juga mempunyai manfaat melatih disiplin, mengajarkan hidup mandiri, belajar menjadi pemimpin, membangun karakter, dan meningkatkan rasa kepedulian. Yang ketiga, buka bersama atau bukber. Kegiatan ini biasanya dilakukan di hari terakhir kegiatan pesantren kilat atau sanlat. Yang keempat, berbagi takjil. Biasanya kegiatan ini dilakukan seminggu sebelum lebaran. Jadi saat sanlat biasanya kita akan mengumpulkan uang dan uangnya itu akan digunakan untuk berbagi takjil. Nah, setelah mendengarkan video penjelasan tentang SMP dan SMK Nur Kausar, apalagi ayo segera daftarkan diri kalian di SMP dan SMK Nur Kausar. Untuk lebih lanjutnya, cek deskripsi box ya.